Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bab segi 4 atau materi matematika kelas 7 di semester ke-6. Kita akan mulai membahas soal yang pertama. Pada sesi pertama ini kita akan bahas tentang unsur-unsur atau sifat-sifat segi 4. Di antaranya soal yang pertama adalah segi 4 yang memiliki hanya satu pasang sudut sama besar adalah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama persegi trapesium, jajar genjang, dan layang-layang. Maka kita cukup mencermati informasi yang ada pada soal. Di sini informasi yang diberikan adalah segi 4 yang hanya memiliki satu pasang sudut sama besar. Gitu. Kita cermati masing-masing pilihan jawabannya. Pada persegi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, dia memiliki sudut yang keempatnya juga sama besar. Nah, berarti di sini memiliki semua sudutnya sama besar, maka tidak berlaku dari pertanyaan yang ada di soal. Kemudian yang kedua, trapesium. Di sini kita pilihkan trapesium sama kaki, salah satu contohnya. Pada trapesium sama kaki, maka berlaku kaki sudutnya sama besar, begitu juga dengan sudut yang atas juga sama besar. Berarti dia memiliki dua pasang. Di sini dua pasang, pasangan yang atas dan pasangan yang bawah. Dua pasang sudut yang sama besar. Dan misalkan kita buat contoh lagi, di sini trapesium siku-siku, maka di sini berlaku sudut yang sama besar hanya ada pada sudut yang atas, yang siku-siku, dan yang bawah. Ini ada satu pasang. Tetapi karena dia pada pilihan jawabannya tidak berlaku khusus, hanya ada berlaku trapesium saja, maka pilihan jawaban ini tidak sesuai. Sehingga kita coba cermati pilihan jawaban yang ketiga, yaitu jajar genjang. Pada jajar genjang memiliki sudut yang ada di bawah sini itu sama besar dengan sudut yang ada di depannya, yang ada di atasnya, yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan sudut yang ada di bawah sini, sebelah kanan itu sama besar dengan sudut yang ada di depannya lagi. Sehingga pada jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Begitu juga dengan sisinya. Sisinya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sehingga pada pilihan jajar genjang juga tidak sesuai. Maka yang paling mungkin adalah layang-layang. Kita bisa cermati, sudut layang-layang yang sama besar itu hanya ada satu pasang, yaitu yang kiri di sini dan yang kanan. Ini sepasang saja. Kenapa? Karena sudut yang di atas dengan yang di bawah itu tidak sama besar. Sehingga untuk soal nomor 1, pilihan jawabannya adalah layang-layang. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Segi 4 yang memiliki hanya satu pasang sisi yang sejajar. Kalau tadi soal berkaitan dengan pasangan sudut, maka ini berkaitan dengan pasangan sisi. Jadi satu pasang sisi yang sejajar. Oke, kita cermati pilihannya persegi. Persegi di sini memiliki sisi yang sama panjang semuanya. Tetapi kalau berbicara dengan sisi yang sejajar, maka dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ingat, sejajar itu artinya ketika ditarik garis lurus terus tidak akan pernah bertemu. Sehingga sisi yang bawah ini dan sisi yang atas ini adalah sisi yang sejajar. Sudah ketemu satu pasang. Sisi yang kanan ini juga sejajar dengan sisi yang kiri. Berarti dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar pada persegi. Kemudian pada trapesium, maka trapesium di sini contohnya adalah trapesium sama kaki. Lihat kakinya. Pada sisi kakinya, ketika meskipun dia di sini sama kaki, panjangnya sama, tetapi ketika dia ditarik garis lurus ke atas, maka dia akan bertemu di satu titik. Maka dia tidak sejajar. Tapi ketika kita melihat sisi yang atas di sini dengan sisi yang bawah,
ketika kita tarik garis ke kanan terus atau ke kiri terus, dia tidak akan bertemu. Maka dia memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Itu pada trapesium. Nah, kita cek pada jajar genjang. Jajar genjang dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar, yaitu yang atas dia sejajar dengan yang bawah, yang kanan juga sejajar dengan yang kiri. Sedangkan pada layang-layang di sini anak-anak tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar, karena masing-masing dia bertemu di satu titik. Jadi yang atas dan bawah ini ditarik, meskipun yang berhadapan juga dia pasti akan bertemu di sebuah titik, sehingga tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar. Maka di antara pilihan jawabannya yang sesuai adalah trapesium. Itu. Baik, kemudian soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan sifat belah ketupat. A. Semua sisi belah ketupat sama panjang. B. Diagonal belah ketupat saling berpotongan tegak lurus. C. Sudut belah ketupat yang saling berhadapan tidak sama besar. D. Jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Maka, ingat, bangun yang kita cermati adalah belah ketupat. Dan yang kita ditanyakan adalah yang bukan, ya, yang bukan di sini. Maka belah ketupat itu anak-anak kita cek satu. Belah ketupat memiliki sisinya bagaimana? Sisi pada belah ketupat, sisinya adalah sama panjang semua. Maka ini betul. Diagonalnya kita coba kasih ilustrasi di sini. Ini adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang semua. Kemudian diagonalnya di sini adalah berpotongan tegak lurus. Jadi diagonal pada belah ketupat itu berpotongan tegak lurus. Nah, yang berbeda adalah sudutnya. Sudut belah ketupat di sini dari pilihan jawabannya disediakan. Sudut belah ketupat yang saling berhadapan tidak sama besar. Padahal di sini diketahui belah ketupat itu memiliki dua pasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Jadi si sudut yang sebelah kiri ini itu sama besar dengan sudut yang sebelah kanan. Begitu juga dengan sudut yang ada di bawah ini sama besar dengan sudut yang ada di atas. Itu sama besar, sehingga ini salah. Jumlah sudutnya pasti 360 derajat karena sifat dari segi 4 itu total sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Baik, kita coba lanjut soal nomor 4. Diberikan soal seperti demikian. Berikut. Sebuah bangun datar memiliki sifat sebagai berikut. Memiliki 4 simetri lipat, memiliki 4 buah titik sudut yang sama besar, memiliki 4 simetri putar, memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Bangun datar yang memiliki sifat tersebut adalah, dari soal ini sebetulnya kata kuncinya kita bisa cermati berapa angka yang keluar. Artinya di sini simetri lipatnya ada 4, titik sudutnya ada 4, simetri putarnya ada 4. Maka dari 3 contoh soal, contoh informasi di sini kita bisa mencermati kalau tidak belah ketupat ya persegi. Karena yang lain sangat tidak mungkin. Kita coba cermati satu persatu dari pilihan jawabannya. Pada belah ketupat. Belah ketupat di sini memiliki simetri lipat. Ya, yaitu 2 simetri lipat. Kemudian belah ketupat di sini simetri lipatnya ada 2. Jadi bukan 4. Nah, ini pasti salah. Ya, dari satu sifat aja sudah tidak sesuai. Titik sudut. Titik sudutnya hanya memiliki 2 pasang titik sudut yang sama. Itu. Nah, kita coba yang kedua. Persegi. Persegi memiliki 4 simetri lipat, betul. Memiliki 4 titik sudut yang sama, betul. Memiliki 4 simetri putar, betul. Dan sisi yang berhadapan juga sama panjang. Maka pilihan jawabannya adalah persegi. Tapi kita coba cermati sifat yang lain. Pada jajar genjang memiliki simetri lipat,
memiliki titik sudut yang sama besar? Tidak. Memiliki simetri putar? Iya. Memiliki sisi yang sama panjang? Iya. Dan pada persegi panjang juga demikian. Kita coba rangkum dalam bentuk tabel seperti demikian. Jadi belah ketupat itu simetri lipatnya ada 2, memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip yang sama besar, simetri putarnya ada 2, dan sisinya memiliki sisi yang sama panjang semua. Pada persegi memiliki 4 simetri lipat, 4 sudut sama besar, dan 4 simetri putar, dan 4 sisi yang sama panjang. Sejajar yang tidak memiliki simetri lipat, tapi memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, dan memiliki 2 simetri putar, sisi berhadapan sama panjang. Pada persegi panjang memiliki 2 simetri lipat, kalau pada persegi adalah 4, kalau persegi panjang ada 2, dan memiliki 4 sudut yang sama besar, dan hanya memiliki 2 simetri putar, dan sisi yang berhadapan sama panjang. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah B, persegi. Baik, itu anak-anak untuk pembahasan materi segi 4 khusus pada sesi sifat-sifatnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya membahas tentang operasi luas atau keliling pada segi 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan kalian dapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.